Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Ade Armando yang berjudul Kebiadaban di Solo Harus Dilawan. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kaum Islamis radikal kembali menunjukkan kebiadabannya di Solo hari Sabtu lalu. Dan ini adalah peringatan yang harus kita sikapi secara sungguh-sungguh. Selama mereka masih bergerak, jangan pernah bayangkan ada kedamaian dan ketentraman di Indonesia. Aksi biadab itu dilakukan oleh massa yang disebut sebagai kelompok Laskar. Yang diserang adalah sebuah keluarga keturunan Arab, keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri yang sedang menyelenggarakan acara Midodareni atau acara doa sebelum pernikahan. Ironis, yang diserang kali ini adalah keluarga Habib sesama muslim. Hanya saja keluarga ini dianggap sebagai kaum yang layak dimusnahkan. Nah, ngomong-ngomong Habib ya, kita tahu Armando jauh sebelum orang-orang ini Laskar ini melakukan perbuatan itu kepada keluarga Habib itu tadi yang dituduh si A itu kan. Saya nggak tahu nih cerita sebenarnya bagaimana gitu kan. Tapi Armando lebih dahulu melakukannya guys. Dia ada bayangkan ya. Kalau ini kan baru kejadian nih, baru sekali ini terjadi. Kalau Armando sudah lama, dari dahulu dia selalu membuli imam besar umat Islam Indonesia yaitu Habib Rizik Syihab. Ini sama-sama habaib, ya kan? Dan ini cucu kandung Nabi juga, dan ini tentu adalah ulama besar gitu. Yang mana beliau tuh dituduh oleh Armando melakukan cat mesum, apalagi tuduhan lainnya, radikal, intoleran, sekuler gitu kan, dan tuduhan lainnya. Dan bahkan hingga detik ini masih juga dibully oleh Armando gitu, ya kan. Ini sangat menjadikan. Dari sisi lain dia menyebut ini keluarga baik. Emangnya Habib Rizik bukan keluarga baik juga gitu. Di sinilah logika berpikir Armando yang tidak masuk akal, guys. Jadi gini, ini jadi senjata dia untuk bagi dia untuk menyerang kelompok-kelompok Islam yang tidak dia sukai. Di satu ini percikan bagi dia itu adalah pemantik untuk menjatuhkan fitnah lebih dalam lagi pada musuh-musuh dia, yaitu kelompok Islam yang mayoritas itu guys ya. Ini sangat menyedihkan. Di satu sisi dia membela Habib, pada ini dituduh si A gitu kan. Di sisi lain dia dia bingung jelasan, kata dia ini Han Habib gitu dari Arab gitu kan, sementara Habib juga dari Arab, apa dia lupakan hal itu gitu ya kan. Habib itu tidak bersalah, tidak terbukti bersalah lah, itu dibuktikan di polisian sudah mengeluarkan surat SP3, jadi sama sekali tidak terbukti, tapi hingga kini masih dibully dia terus guys. Nah, ngomong-ngomong tentang persekusi ya, persekusinya sudah lama terjadi ya. Yang kita sayangkan ya, dia tidak pernah ngomong tentang persekusi terhadap Ustaz Abdul Somad di Bali itu ya, disuruh hormat bendera. Pada Abdul Somad itu, Ustaz Abdul Somad pernah ada video dia menghormat bendera waktu dia di pedesaan gitu. Juga Ustaz lainnya juga dipersekusi, Ustaz Zulkifli Ali, Ustaz yang lain juga banyak, Felix Xiao, lalu siapa, Khalifah Salama, bahkan Ustadz Tengku Zulkarnain juga, Brizi juga pernah loh dipersekusi ya. Itu bahkan di bandara guys, saya bayangkan bandara itu membawa senjata tajam gitu, mengacung-acungkan senjata tajam dan menyuruh untuk balik arah pesawat itu gitu, akan dibunuh. Jadi bayangkan objek vital di bandara bisa dikuasai gitu kan. Itu kalau ini kan rumah masih bisa lah apa kecolongan. Ini bandara guys, yang pengamanan sangat ketat tuh bisa kapal kecolongan. Nah, itu sangat disayangkan sekali gitu. Jadi ngomong persekusi ini hanya sekali gitu ya kan, tapi persekusi lain sebenarnya telah banyak terjadi gitu kan. Nah, kenapa ada yang mana tidak pernah ngomong tentang hal itu? Jadi jelas dia ini bermuka dua guys. Jadi kalau orang spam dengan dia gitu kan, atau ya orang yang tidak spam dengan dia itu akan diserang dia, walaupun orang itu mungkin melakukan kesalahan cuma sekali, tapi yang lain yang spam dengan dia berkali-kali melakukan kesalahan, dia tidak pernah dia buat video seperti ini guys. Ini jelas kita harus waspadakan hal ini. Jadi ini adalah kejadian ini adalah
menjadi senjata Armando untuk, kan dia selama ini sudah menuduh kita radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Dengan ada kejadian ini menjadikan dia lebih kejam dalam hal membuli dan melabeli kita dengan fitnah-fitnah yang luar biasa kejinya guys, yang tidak pernah terbukti hingga detik ini gitu. Karena mereka dituduh adalah pemeluk Syiah. Bagi kaum Islamis radikal, Syiah adalah sama saja dengan kafir. Tentu ya, jumhur ulama sepakat. Jadi Syiah ini kan ada sekitar, kalau saya lupa tuh, kalau salah itu ada 12 tingkatan guys. Jadi ada Syiah yang tingkatan itu yang udah mengarah ke kafir, karena mereka ini sudah jelas ya menghalalkan darah sesama muslim. Lalu mereka ini bagi mereka darah muslim itu halal. Lalu mereka menghujat sahabat dan banyak kesesatan lainnya. Jadi Syiah Ahmadiyah itu jelas dihukum sesat oleh para jumhur ulama gitu guys. Jadi sekali lagi ya, dan di Indonesia pun tidak terima, Syiah Ahmadiyah di Indonesia tidak terima agama ini guys. Bahkan kelompok laskar berjubah putih itu datang sejak sore dan memaksa keluarga untuk membubarkan acara tersebut. Bukan cuma itu, 3 anggota keluarga yang sedang lewat dengan naik motor dihentikan gerombolan pengecut dan biadab ini untuk kemudian dikeroyok dan dipukuli. Kepala korban dipukul dengan batu dan perut mereka diinjak-injak. Kelompok laskar ini juga merusak 3 mobil undangan. Oh, jadi kalau gini pengecut dan biadab. Sementara orang-orang yang melakukan persekusi sebelumnya itu tidak pengecut dan biadab. Dan Anda juga yang melabeli umat Islam lain dengan sebutan radikal, itu bukan pengecut dan biadab gitu guys. Jadi apakah itu nggak biadab menyebut saudara sesama muslim dengan kata-kata yang radikal, intoleran, teroris gitu kan? Apa itu disebut beradab gitu? Ini saya heran kok logika dari Mando seperti apa gitu kan? Kabarnya mereka bahkan memukul Kapolresta Surakarta yang berusaha menghentikan kekerasan. Ada beberapa penjelasan tentang alasan penyerangan. Ada versi yang bilang kaum biadab ini menganggap acara Midodareni tidak sesuai dengan Islam. Versi lain bilang mereka menuduh keluarga Segaf Al-Jufri mengadakan acara perayaan keagamaan Syiah Idul Qadir. Apapun alasannya, yang jelas itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa boleh melakukan aksi brutal. Mereka bertakbir meneriakkan nama Allah sembari mengancam membunuh peserta acara. Mereka mengatakan Syiah musuh Islam dan darah orang Syiah halal. Nah, mengenai darah orang Syiah halal, itu sebenarnya orang Syiah mulai duluan guys. Ingat ya, yang mulai mengatakan darah umat Islam halal itu adalah orang Syiah duluan gitu. Jadi sekali lagi jangan diputarbalikkan fakta ini ya. Jadi mereka duluan mereka duluan yang menabuh gendang perang pada umat Islam. Pihak kepolisian yang datang semula meminta keluarga untuk menghentikan kegiatan, namun ditolak. Nah, kenapa ketika polisi itu kan di lapangan tugas, kan tugas sudah berat. Dia meminta supaya keluarga itu menghentikan kegiatan agar suasana kondusif gitu. Apa salahnya polisi itu diikuti gitu? Ini malah membandel, ya kan? Jadi polisi pun jadi serba salah gitu. Karena kita tahu ya, ini kan hanya membatalkan acara, apa susahnya gitu? Anda bayangkan ya, yang tunggal Ustadz Tengku Zulkarnain, Habib Rizik itu mau ke Kalimantan waktu itu dipersekusi ya di bandara. Nah, itu berat loh guys. Itu yang ini nggak disebut Armando kaum biadab ya. Padahal mereka biadab karena mereka mempersekusi ulama ya yang jauh-jauh dari Jakarta ke Kalimantan, diusir pulang guys. Itu kan sebenarnya kan berat, untuk pulang itu berat karena mereka sudah mengeluarkan ongkos jauh-jauh ke situ. Lalu mereka juga di situ kan untuk dakwah, untuk ceramah gitu, diundang gitu kan. Nah, itu berat. Itu sebenarnya bisa aja ditolak oleh kepolisian. Jika ya begitulah, ini orang jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Kenapa suruh balik gitu kan? Kalian pikir ini nggak mengeluarkan ongkos apa kesini gitu. Lalu mereka kan untuk berdakwah gitu, untuk diundang. Nah, ini di tempat seperti itu guys, yang ibaratnya gampang sekali untuk membatalkan acara itu, tapi mereka menolak gitu. Nah, ini kan berarti kan memang sengaja memancing cari ribut gitu. Apa salahnya dibatalkan? Karena ini suasana tidak kondusif gitu. Apalagi mereka dituduh Syiah. Nah, itu kan kalau memang iya mereka harus klarifikasi gitu kan. Kayaknya bukan Syiah atau bagaimanapun itu, bukan dengan membandel gitu. Karena gini kan, kalau logikanya kan, tengok ulama kita selain mengalah semua tuh. Ustadz Tengku Zulkarnain dipersekusi, beliau mengalah.
Ustadz siapa lagi yang lain tuh kan semua kan dipersekusi, mereka mengalah guys. Abu Somad pun mengalah gitu, ya kan. Apa, ketika di Bali itu beliau mengalah, bahkan apa namanya, cuman beliau tetap menolak untuk menghormat bendera, tapi itu beliau sudah mengalah, itu beliau tidak meneruskan ceramahnya gitu kan. Jadi itu mulia akhlaknya. Nah ini kok tidak mau mengalah gitu kan. Apa memang di tengah suasana tidak kondusif diminta polisi untuk membatalkan, mereka tetap lanjut. Nah ini yang menjadi pangkal masalah guys. Yang pertama, mereka tidak mengklarifikasi apakah mereka bersih apa bukan. Yang kedua, mereka menolak suasana untuk jadi kondusif karena polisi sudah tentu sudah berusaha di lapangan, ini suasana kurang kondusif, ini acara batalkan dulu gitu kan, tapi mereka menolak. Berarti kan memang mereka ini tidak berusaha untuk menjaga suasana kondusif juga. Jadi ya ibaratnya ya ini kan memancing juga sehingga laskar bergerak, dan kita tidak membenarkan laskar itu, enggak, itu tetap salah gitu kan. Karena memang Dewan Syariah Kota Surakarta mengakui itu mereka di luar kontrol mereka gitu, karena mereka ini sekelompok pemuda yang tidak bisa dikontrol oleh Dewan Syariah Kota Surakarta sendiri guys. Karena itulah laskar semakin kalap dan beringas. Apa yang terjadi di Solo ini kembali menunjukkan tingkat kebiadaban yang bisa dilakukan oleh kaum radikal Islamis. Bagi mereka, kekerasan adalah hal lumrah. Sebenarnya gini guys ya, ini hanya masalah oknum. Ya, oknum yang di lapangan itu, ya Anda bayangkan lah coba ya, polisi minta untuk berhenti, tidak mau berhenti. Ya mereka akan kalem karena mereka yakin ini Syiah gitu. Dari statement yang saya lihat tuh mereka yakin ini Syiah, ya kan. Jadi mereka sudah curiga, dan masyarakat juga mereka juga laporan dari masyarakat juga. Jadi mereka tuh tidak bergerak sendiri tapi juga mendapat laporan dari masyarakat. Nah jadi intinya adalah ini katanya kegiatan yang sudah lama terjadi, tapi mereka tetap membandel itu. Intinya adalah harus ada klarifikasi akan hal ini gitu, sehingga kita saya juga penasaran nih apakah betul itu Habib itu siapa bukan gitu kan. Nah maka kita perlu dengar penjelasan beliau gitu, tapi kenapa beliau diam saja gitu guys. Bagi mereka, menyiksa dan bahkan membunuh orang yang berbeda keyakinan tidak dilihat sebagai kejahatan. Mereka dibesarkan dengan bahasa kebencian. Kali ini yang diserang adalah sesama. Nah itu yang dilakukan oleh Armando, dibesarkan dengan ujaran kebencian, karena dia selalu mengucapkan ujaran kebencian kepada Habib Rizik Syihab, pada Ustaz Abu Somad, dan kepada ulama-ulama lainnya, bahkan kelompok umat Islam pun yang tertentu kayak PI juga. Armando selalu mengungkapkan ujaran kebencian dengan melabeli, memfitnah mereka dengan sebutan kata gurun, radikal, intoleran, teroris. Ini kan jahat sekali, ini biadab loh guys ya. Jadi ketika dia dia sok-sokan membela Habib, tapi faktanya dia sendiri membuli Habib gitu, ya kan. Nah lalu dia sok-sokan untuk membela ini kok ada persekusi, faktanya dia mendukung persekusi yang lain gitu. Dia tidak peduli dengan persekusi yang lain, selama tidak menimpa kelompoknya dia malah senang-senang saja. Buktinya dia diam dan tidak bicara sepatah kata pun gitu, seakan-akan mendukung gitu guys. Jadi ini adalah standar ganda yang ditetapkan oleh Armando yang harus kita waspadai tentunya sebagai orang-orang beriman yang kita paham ya. Ada orang-orang yang ingin menunjukkan Islam dari dalam. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana tidak tanduknya ya, caranya dengan itu, dengan memberikan label-label yang jahat kepada kita umat Islam. Muslim yang karena Syiah maka dianggap halal darahnya. Kalau saja aparat kepolisian tidak hadir melindungi keluarga korban, mungkin sebagian benar-benar sudah dihabisi nyawanya. Kita sudah melihat perilaku biadab itu bisa dilakukan kaum radikal Islamis itu baik di dunia internasional maupun di dalam negeri. Nah, menyamakan ini dengan dunia internasional itu jelas, dengan yang lainnya juga jelas salah kaprah ya, beda. Kalau di internasional itu jelas itu mereka tuh memang teroris, jelas terorisnya. Mereka memang memang ISIS gitu kan. Lalu jangan samakan juga dengan Suriah. Saya udah bahas kemarin, Suriah itu beda kasus dengan Indonesia, beda sekali ya. Lalu kayak di kayak di Indonesia juga bukan hanya seperti ini, bukan hanya dilakukan oleh kelompok Islam, bukan kelompok ya, tapi oknum Islam yang ya memang radikal, tapi enggak semuanya gitu kan. Juga bahkan dilakukan oleh orang-orang yang yang melakukan ujaran kebencian seperti Armando, yang orang-orang yang selalu meneriak kami Pancasila, kami NKRI, lalu mereka ini selalu melabeli fitnah-fitnah dengan sebutan kata gurun, radikal, intoleran, teroris gitu. Jadi sebenarnya ini kelompok-kelompok berbeda gitu. Jadi kalau yang ini memang oknum, tapi yang lain itu memang beda lah pokoknya kasusnya guys. Tindakan laskar ini bukan kekecualian.
Ini sudah berulang kali terjadi. Sudah berulang kali jadi, padahal baru sekali ini saya dengar ya. Tapi yang lain itu memang beda kelompoknya gitu. Jadi Aremano ini menyamakan itu semua, padahal beda kasusnya gitu. Nah, seperti juga yang teman-temannya, Eko tadi juga kemarin di video itu saya buat ya, dia menyamakan ini dengan Suriah gitu kan. Berarti dia nggak paham apa dari Suriah. Dia nggak paham itu guys ya. Makanya ya belajarlah tentang apa yang jadi peta politik dunia saat ini. Anda harus tahu mana mujahidin, mana mana pemimpin zolim Syiah Alawiyah yang membantai rakyatnya dengan zolim dibantu dengan kekuatan asing Rusia Iran. Anda harus mengerti membedakan itu gitu kan. Jangan Anda tuh menyamaratakan semuanya tanpa ilmu. Karena itu kita tentu layak berharap Menteri Agama atau Majelis Ulama Indonesia tidak lagi bungkam menyikapi kasus-kasus seperti ini. Para pengecut biadab ini membawa nama Islam. Mereka menista. Loh, Aremano juga mau bawa nama Islam kan? Ya kan? Eko tadi juga bawa nama Islam. Ministeri kan juga begitu. Tapi mereka menista Islam. Mereka menista para ulama. Mereka menista Habib. Mereka menyebut itu kadal gurun, radikal, intoleran. Itu kan menista namanya. Yang ulama, tapi siap dalam melakukan itu dituduh terus, dibully terus, ya kan? Termasuk juga Anies Baswedan dan lain sebagainya. Jadi Aremano ini dia lempar batu sembunyi tangan guys. Dia melakukan itu tapi dia menunjuk kelompok lain melakukan itu. Kan sebenarnya dia yang melakukan dari dulu gitu, yang tidak berhenti gitu kan. Ini baru sekali terjadi langsung dia heboh. Sementara dia melakukan itu berulang kali dengan santainya gitu guys. Jadi sekali lagi ya, ini sadar ganda yang kita harus waspada terhadapnya. Islam. Kita tidak ingin Menteri Agama dan MUI kecut tak berdaya menyikapi ini semua. Kan sudah ditindak oleh kepolisian, dan saya apresiasi pada polisi yang menangkap orang-orang yang melakukan kekerasan itu, karena memang ini nggak boleh dibiarkan gitu kan. Tapi kan selagi itu oknum, ya kan. Jadi MUI kalau udah oknum ya, MUI dengan Majelis Agama urusannya gitu guys, ya. Dan sekali lagi memang orang-orang yang di acara itu kan memang sudah diperingatkan polisi untuk menghentikan acara, tapi mereka bandel. Jadi intinya adalah ini yang salah bukan hanya pihak yang melakukan aksi, tapi juga pihak yang kenapa mereka tidak mau koordinasi dengan kepolisian? Mereka sudah mengimbau ini acara batalkan, tapi mereka lanjut. Jadi kan mereka tidak mendengarkan kepolisian. Nah, akhirnya akibat perbuatan mereka, kepolisian Kapolresnya dicopot gitu. Makanya lain kali guys, kalau urusan tidak kondusif, kalau Anda dituduh macam-macam, Anda terus berhenti dan Anda harus klarifikasi dahulu gitu, baru lanjut. Menista Islam. Kita tidak ingin Menteri Agama dan MUI kecut tak berdaya menyikapi ini semua. Seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya, lembaga seperti MUI seolah cuma nampak sibuk kalau ada sesuatu yang terkait dengan cuan, dengan rupiah. Kalau yang menyangkut aksi kekerasan atas nama Islam, para ulama di lembaga yang gendut itu cuma bisa diam 1000 bak. Gini guys ya, kenapa MUI diam? Karena MUI tentu tidak mau gegabah. Karena kalau memang itu betul-betul Syiah, maka MUI kalau sempat MUI melakukan statement ya membela keluarga itu berarti MUI akan berarti mendukung Syiah gitu. Makanya MUI itu harus hati-hati dalam hal ini gitu kan. Dia harus memastikan dulu, klarifikasi dulu, dicek dulu apakah ini betul-betul Syiah atau tidak gitu. Makanya nggak sembarangan jadi lembaga seperti MUI. Karena dia membawa nama umat Islam. Nah, terjadi gini guys ya. Sosial Aremano harus berkaca ketika dia sok-sokan membuat konten tentang hal ini, tapi persekusi lainnya yang dilakukan sebelumnya itu ya yang lebih parah pada ini gitu, yang sampai merugikan orang berdakwah loh guys. Ini kan orang berdakwah gitu kan, baik-baik gitu, lalu diusir, dipersekusi gitu kan, diancam. Nah, itu dia diam gitu. Tapi ini kan sudah serius karena sudah dituduh Syiah. Ini kan bukan lagi hanya sekedar berdakwah, tapi ini tuduhannya adalah Syiah gitu. Kalau ulama kita itu kan hanya berdakwah, hanya beda pendapat, dia kan dikatakan labeli radikal, intoleran, teroris, terbukti mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi sekali lagi MUI sudah tepat langkahnya ini. MUI tentu harus mengklarifikasi, meneliti ini sebenarnya Syiah apa bukan gitu. Paling-paling mereka mengeluarkan pernyataan normatif yang abstrak dan tidak berarti apa-apa. Dalam aksi biadab preman berkedok Islam kali ini, kita tunggu saja pernyataan mereka. Saya duga sih mereka akan cuek.
Atau kalaupun bersikap, paling cuma sekedar bilang umat Islam harus menahan diri karena Islam adalah agama damai dan tidak mengajarkan kekerasan. Pernyataan semacam itu menunjukkan dan juga bukan cuma tidak mengajarkan kekerasan, tapi tidak mengajarkan untuk melabeli saudara-saudaranya sama muslim itu dengan kata-kata radikal, biadab, teroris, anti Pancasila, TNI seperti yang dilakukan oleh Armando. Itu tidak diajarkan di Islam gitu. Tapi Armando ini dia melakukan itu terus, dia terus melakukan ujaran kebencian itu tiap hari dan tiap saat, guys. keberanian untuk bersikap. Mungkin mereka takut. Atau mungkin karena di dalam MUI sendiri memang ada orang-orang yang sebenarnya setuju dengan keberingasan semacam Ini ini. tuduhan. Jadi ini selalu ada manusia selalu melakukan fitnah gitu kan. Dia selalu berandai-andai. Mungkin gini, mungkin gitu gitu kan. Dia sudah berani menistakan MUI, ya, menuduh MUI macam-macam. Menghina lembaganya lah dengan katakan lembaga gendut gitu kan. Lalu menuduh kalau ulama juga ada yang menyukai keberingasan seperti itu. Ini jelas Salman ini memang orang yang suka tidak berpikir, dia tagline-nya adalah berpikir dengan logika gitu. Faktanya dia tidak pernah menggunakan logika, dia ada menggunakan asumsi dan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang tidak berdasar, guys. Mereka mungkin menganggap menyerang Syiah atau Ahmadiyah atau Kristen adalah hal-hal yang bisa dipahami. Beda, kalau Kristen itu masih diakui di Indonesia, tapi Syiah Ahmadiyah tidak diakui gitu, dan mereka tuh udah didakwahi tapi mereka tetap bandel gitu, mereka tetap aja terus. Jadi kalau gini guys, kalau mereka itu tidak mendakwakan agama Syiah atau Ahmadiyah, mereka is okay, tapi masalah mereka mendakwahkan, mereka menarik pengikut, itu masalah di situ gitu. Sedangkan mereka ada aja, mereka udah salah. Adanya Syiah dan Ahmadiyah tuh di Indonesia tidak diakui agama mereka itu, ya, itu sudah salah. Apalagi soal mereka tuh menyebarkan agama mereka. Dan mereka tentu ini menjadi pelajaran bagi mereka. Kalau jangan macam-macam dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memang itu Syiah, ya. Jadi kalau memang itu Syiah, itu jadi pelajaran bagi mereka agar mereka tuh ya sebenarnya jangan macam-macam lah di NKRI ini yang tentu menolak paham-paham sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, apalagi komunis, guys. Begitu juga Menteri Agama. Saya duga dia akan bermain safe, tidak bicara apa-apa. Mungkin seperti MUI. Ya tentu, karena MUI dan agama tuh tidak orang-orang yang seperti Armando yang dengan gampang menggunakan fitnah. Oh itu radikal, itu teroris, itu intoleran, itu anti Pancasila. Enggak, MUI dan agama tuh lidahnya terjaga. Mereka sebagai menteri agama dan sebagai lembaga MUI itu harus menjaga lidahnya dari hal-hal fitnah-fitnah dan label-label keji yang dilakukan oleh Armando. Maka mereka tentu tidak seperti Armando yang dengan gampang ngomong gitu, guys. Padahal Armando ini apa namanya ya, dia bersandar ganda gitu kan. Kalau MUI, jadi MUI kenapa tidak seperti Armando, Menteri Agama kenapa tidak seperti Armando? Karena mereka tuh udah gadanya umat Islam, jadi mereka tuh harus menjaga lidah. Mereka harus betul-betul ngomong setelah ya adanya kepastian dan keyakinan, nggak langsung mentuduh kamu radikal, intoleran, karena gurun, enggak. Jadi mereka tidak serendah dan tidak tidak serendah dan tidak segampang itu melakukan label pada orang seperti yang dilakukan oleh kelompok Armando dan kawan-kawannya, guys. Dia juga akan takut salah bicara. Padahal yang terjadi ini adalah ancaman real bagi bangsa ini. Apalagi ini Solo. Walau Pak Jokowi berasal dari kota ini, Solo itu juga dikenal sebagai salah satu pusat gerakan Islam radikal di Indonesia. Salah satu tokoh dari Solo yang terkenal adalah Abu Bakar Bashir, yang kini masih mendekam di penjara karena keterlibatannya dalam aksi teror bom. Ia memimpin pesantren Al-Ngruki di Solo dan mendirikan kelompok Jemaah Islamiyah serta Majelis Mujahidin Indonesia. Sebagian pelaku teror bom Bali tahun 2012 juga berasal dari pesantren ini. Bashir sendiri dikenal sebagai pendukung Osama bin Laden dan juga ISIS. Menyamakan Bin Laden dengan ISIS beda, guys, ya. Beda. Jadi gini, kalau ISIS memang itu fitnah terhadap Islam, Bin Laden tidak. Beliau tidak bersalah Osama bin Laden. Jadi menyamakan Osama bin Laden dan ISIS itu jelas jauh panggang dari api. Mereka nggak sama. ISIS tetaplah teroris, Osama bin Laden tidak, guys, ya. Bahkan Osama bin Laden itu berjuang bersama dengan Mujahidin Afghanistan melawan imperialisme Amerika. Jadi sekali lagi menyamakan Osama bin Laden dan ISIS ini jelas menunjukkan kalau ada manusia tidak punya ilmu tentang itu gitu, guys.
Ada pula Wong Solo bernama Bahrun Naim yang disebut-sebut sebagai koordinator ISIS untuk kawasan Asia Tenggara. Ini mentang-mentang sesama orang Solo gitu lalu dituduh macam-macam gitu. Oh, mentang-mentang di situ ada anggaplah Ustaz Basir, lalu Baru Naim dan sebagainya, lalu yang lain juga sama juga itu. Enggak, beda. Ini hanya oknum gitu guys. Jadi sekali lagi tidak terkait pada kelompoknya gitu. Karena juga DSKS sebagai Dewan Syariah Kota Surakarta juga kecolongan. Mereka nggak bisa mengontrol karena ini memang anak muda yang memang ya masih apa namanya oknum lah ya. Jadi mereka memang nggak bisa susah untuk dikendalikan gitu guys. Kelompok Naim dianggap sebagai gerakan paling terorganisir untuk melakukan aksi teror. Pada Juli 2014, terbentuk pula Forum Pendukung ISIS di Solo yang didirikan seorang dosen Universitas Islam, Amir Mahmud. Tujuannya mengakomodasi pengembangan gerakan jihad di Indonesia. Sekitar Jihad ISIS ya dengan jihad umat Islam itu beda ya. Karena gini guys, jihad itu jangan sama katakan semuanya gitu. Ada jihad yang benar, ada yang salah gitu. Jihad yang benar itu contoh dalam membela agama Islam seperti dilakukan Habib Rizik Syihab, Abu Abdul Somad dan ulama-ulama lainnya, Tengku Zulkarnain, Frank Xiao, itu jihad yang benar. Mereka itu mendakwakan khilafah ya. Dan mereka tidak tentu anti yang kekerasan. Mereka tidak pernah melakukan kekerasan itu ya. Jadi oknum ini ya, kalau oknum ini tidak pernah mereka lakukan itu. Jadi mereka hanya berdakwah tentang khilafah yang itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, juga ada jihad yang salah. Contoh jihad salah ya ini melakukan kekerasan gitu kan. Nah, lalu bom diri. Tapi sayangnya ya oknum ini melakukan ini jihad yang salah disamakan dengan jihad yang benar tadi guys. Jadi sekali lagi menyamakan jihad yang benar dengan yang salah itu membuktikan ketidakpunya ilmuannya si Adi Armando ini. Dia selalu menyamakan semuanya. Dia harus lihat kasusnya itu beda. Dia harus bisa bedakan mana jihad yang benar, mana jihad yang salah, itu bisa dia bedakan guys. 1.000 orang hadir di pertemuan pertama forum tersebut di sebuah masjid di Solo. Ada pula organisasi pemuda yang sering beroperasi di Solo dan bertindak seperti polisi syariah dengan nama Tim Hisbah atau Luis yang melakukan razia terhadap kafe-kafe dan tempat hiburan malam. Nah ini kan sama kayak FPI sebenarnya. Jadi tujuannya apa? Untuk memberantas maksiat. Dan kalau kita lihat ya, Satpol PP juga melakukannya loh guys. Satpol PP, polisi ya, ada lihat acara-acara yang viral yang sering kita lihat tonton itu baik TV maupun di YouTube itu, bagaimana polisi-polisi itu dan melakukan razia ya kepada kafe-kafe yang tempat bermaksiat itu kan, tempat karaoke. Nah itu bagus sekali. Nah jadi ini membantu tugas kepolisian dan juga Satpol PP dalam memberantas maksiat di kota Solo. Jadi kita sangat apresiasi. Padahal mereka ini guys tidak digaji. Kalau polisi dan Satpol PP melakukan itu, wajar mereka digaji dari hasil keringat rakyat. Tapi mereka ini tidak guys. Laskarnya tidak digaji. Tapi mereka mau, kita itu resikonya besar loh. Karena tempat-tempat itu tentu kalau tempat maksiat itu tentu di-backingi oleh preman. Bahkan dahulu Ahok aja itu mau bakal itu bawa tentara sama mengancam dengan bawa tentara dan polisi dengan bersenjata lengkap gitu, bahkan mengancam akan meruntuhkan dengan tank segala. Itulah beratnya untuk menuntut maksiat ini, bukan yang gampang gitu. Jadi mereka nggak dibayar sama sekali, tapi mereka mau membantu aparat dalam hal ini kepolisian dan PP dalam memberantas maksiat, dan itu seharusnya kita apresiasi, bukan malah dibully guys. Jadi kalau ada Armando itu paling bisanya diam, bahkan mungkin dia kesana juga gitu kan, menikmati itu, kita nggak tahu ya. Tapi kenapa dia kalau memang dia soalnya anti maksiat, minimal kalau dia tidak anti maksiat minimal dia diam gitu. Karena itu toh juga yang dilakukan oleh Luis tadi, itu juga dilakukan FPI, juga dilakukan oleh aparat kita sendiri. Karena guys, organisasi muda kita sekarang ini rusak karena maksiat, narkoba, dunia malam, hiburan malam gitu kan. Itu organisasi muda kita rusaknya karena itu. Makanya itulah, jadi kita harus berjuang bersama. Itu namanya jihad. Jihad dalam memberantas maksiat yang itu merusak generasi muda kita yang harapan bangsa ke depan, sehingga mereka akan jadi generasi yang suka maksiat, generasi yang pemalas, generasi yang hidupnya hancur karena narkoba, karena seks bebas dan segala macam guys. Itu harus kita hindari dan kita harus dukung karena mereka kan polisi syariah, mereka bukan polisi gadungan atau polisi jadi-jadian, atau mereka bukan bukan polisi gadungan atau preman, tapi mereka adalah menjalankan syariat gitu. Demi syariat ini, demi menjaga akhlak dari generasi muda kita dari jurang kehidupan malam yang merusak guys.
Juni lalu juga seorang anggota Polres Karanganyar Solo dibacok berkali-kali oleh pria yang diketahui merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Pelaku ditembak dan akhirnya tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Di Solo juga ada Dewan Syariah Kota Jadi Surakarta. itu kalau itu memang teroris ya, jadi dia samakan. Jadi ini guys, ini semua kasus ini berbeda-beda gitu, gak bisa semua disamakan. Jadi kalau ada pelajar ini, anda akan tahu kalau ini sebenarnya berbeda. Dia Mando tuh dia main gampang dan menyamakan semuanya gitu. Ini salah kaprah guys. Jakarta, DSKS. DSKS mulai dikenal ketika ketuanya Ustadz Muinudillah menyatakan bahwa pemilu 2019 adalah perang ideologi antara Pancasila dan Khilafah. Dalam pemilu 2019 itu, ia secara terang-terangan membela pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Mengenai statement Ustadz itu tadi, kalau dia perang antara Pancasila dan Khilafah, saya belum mendengar ya. Tapi jelas kalau itu ada, itu salah. Karena gini guys, Pancasila bukan lawannya Khilafah. Pancasila dan Khilafah itu seperti apa? Dua genggam tangan. Mereka nih apa? Keduanya adalah suatu kesatuan. Karena penerapan Khilafah itu adalah Pancasila. Khilafah itu menuntut kita untuk taat pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT menuntut ini. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya bertuhan Yang Maha Esa, tapi juga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dimaksud dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dengan itulah ada sila lainnya. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab, gitu kan? Karena Anda sudah menjalankan praktik dari syariat tadi, ya, yaitu ketaatan pada Allah tadi total, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baru timbul sila kedua. Oh enggak, karena ada sila kedua. Juga ada timbul sila ketiga, nasionalisme, yaitu persatuan Indonesia. Jadi orang nasionalis pun sebenarnya dia nggak bisa nasionalis tanpa dia menjadi agamis. Maka saya katakan Pancasila adalah satu paket lengkap, di mana situ tuh adalah merupakan representasi dari orang-orang yang agamis sekaligus nasionalis. Ya ingat ya, orang nasionalis itu nggak bisa hanya nasionalis saja, nggak bisa hanya sila ketiga berdiri sendiri. Sila ketiga itu harus gandeng dengan sila pertama. Sila pertama ada rujukannya. Jadi orang-orang nasionalis itu rujukannya sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Jadi orang nasionalis itu bukan hanya sekedar aku NKRI Pancasila, tapi dia juga seorang agamis yang mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan itu adalah dalam poin pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Bukan hanya sekedar bertuhan, tapi total menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barulah dia bisa disebut dengan nasionalis yang berpancasila. Tapi kalau hanya tegak sendiri, sila ketiga aja dipakai, terus Indonesia lalu di sila pertama tidak dijalankan, berarti dia bukan Pancasilais, dia cuma nasionalis tapi tidak Pancasilais. Untuk menjadi seorang Pancasilais harus mau nggak mau harus menjadi orang yang agamis sehingga melahirkan akan menjadi nasionalis. Dan itulah orang-orang seperti Ustaz Abdul Somad, siap, mereka tuh orang agamis sekaligus nasionalis guys. Karena tidak akan mungkin seorang itu nasionalis tapi dia tidak agamis lalu dia mengklaim dia Pancasilais, nggak mungkin. Karena Pancasila itu jangan lupa ada sila pertamanya, bukan sila ketiga. Nah, sila pertama itu baru melahirkan sila-sila lainnya. Dengan sila pertama, dengan taat kepada Tuhan Maha Esa, ya Allah tadi, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala lainnya, Anda akan menjadi manusia yang beradab, Anda akan mempunyai nasionalis dengan persatuan Indonesia, dan Anda akan menjalankan sila lainnya juga, termasuk sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia guys. Muin sendiri punya dua. Jadi sebenarnya musuh Pancasila dan Khilafah itu sebenarnya adalah komunis. Karena komunis jelas tidak menerapkan sila pertama Pancasila, ya kan? Mereka juga tidak menerapkan sila ketiga, apalagi kedua dan kelima. Karena mereka kan biadab gitu. Mereka membunuh para ulama, santri, dan umat Islam juga, para pejabat, dan juga tentunya jenderal-jenderal kita guys. Jadi yang tidak Pancasila itu adalah kaum komunis, juga sekuler juga begitu. Karena sekuler itu tidak menjalankan sila pertama, karena mereka tuh Tuhannya dan diri mereka sendiri. Juga kapitalis juga seperti itu. Nah, Pancasilais itu pasti, orang-orang Pancasilais pasti bukanlah orang-orang yang sekuler, bukan orang-orang yang liberal, bukan orang-orang yang kapitalis, bukan orang-orang yang komunis. Jadi empat paham tadi itu sangat tidak Pancasilais, karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Dua saudara yang terlibat dalam kasus terorisme, dan salah seorang di antaranya dikenal sebagai algojo ISIS yang tewas di Suriah. Nama DSK. Nah, jadi ini adiknya beda guys, dua-duanya ya. Satu memang pejuang ISIS. Kalau memang saya nggak tahu nih, saya dengar berita juga dengan bukan berita sih, statement dari Eko sebenarnya, Eko tadi kemarin. Jadi beda guys, ya. Apa namanya, teroris ISIS nggak bisa disamakan dengan mujahidin Suriah, beda kasus. Jadi ISIS bukanlah Suriah. Jadi menyamakan Indonesia dengan ISIS atau Suriah itu jelas berarti Anda tidak mengenal dan tidak mengetahui atau kurang ilmu dalam melihat peta
peta global tentang tentang yang menyangkut tentang Islam di dalamnya. Jadi anda berarti nggak bisa bedakan mana yang mujahidin, mana yang teroris, dan anda tidak bisa bedakan itu. Makanya harus banyak belajar, bukan dengan yang menyamakan semuanya gitu. Kan jelas beda. ISIS dengan pemberontak Suriah beda. Dengan Indonesia, apalagi kasusnya menyamakan Indonesia dengan Suriah itu jelas ngawur guys. AS kembali mencuat ketika para laskarnya bentrok dengan pemuda NU Desember 2019 lalu. Dan baru beberapa hari yang lalu DSKS menjadi ramai kembali diberitakan karena mempersoalkan logo HUT RI ke-75 yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kata DSKS, logo tersebut mirip dengan salib dan salib itu mengarah ke Kristen. Tentu saja itu mengada-ada. Nggak mengada-ngada guys, jadi tergantung sudut pandang ya. Coba anda perhatikan, ini kan mirip salib itu. Maksud gini loh guys, kita tahu kan HUT RI itu kan adalah milik bersama, bukan hanya milik satu agama tertentu. Apa salahnya kritik itu dilaksanakan? Ya tinggal diganti, apa susahnya? Atau jangan buat simbol-simbol kayak gini lagi lah. Jadi simbol-simbol itu yang tidak menimbulkan persepsi atau menimbulkan sudut pandang yang seperti itu gitu, ya kan? Apalagi ini sangat memalukan karena Indonesia ini kan negara mayoritas Muslim. Kok bisa lambang yang mayoritas ini pakai gitu? Jadi sekali lagi guys, ini berbahaya. Jadi janganlah membuat kontroversi yang wajar-wajar saja gitu, ya kan? Jangan buat seperti ini gitu. Ini membuat ini membuat apa namanya? Kita kan sekarang ini kan umat Islam itu sudah nggak percaya dengan pemerintah, itu masalahnya. Karena pemerintah itu belum kali itu diam ketika umat Islam itu dituduh radikal, itu dan teroris, itu pemerintah diam saja. Apakah terkesan mendukung Gaza seperti ada Mando ini? Makanya umat Islam itu gerah sekarang. Makanya janganlah pancing emosi umat Islam lagi gitu. Biasa saja. Kalau umat Islam kritik itu ya dengarkan gitu. Kan tinggal ganti apa susahnya gitu guys. Bukannya suatu hal yang ribet gitu, ya kan? Kayak juga tadi itu kayak diimbau sama polisi itu hentikan kegiatannya, hentikan. Ini malah bandel yang meneruskan, itu gimana coba? Ini kan seakan-akan memancing karena Islam itu punya kesebaran gitu. Kita nggak tahu saudara kita di luar sana tuh yang apalagi sekarang ini masalah pandemi corona juga, jadi orang-orang sangat tidak sabaran gitu. Jadi mereka tuh harus diberi kesejukan dengan cara-cara yang ya dengarkan kritik mereka, dengarkan nasihat mereka, dengarkan apa keluhan mereka, bukan dengan malah menuduh mereka macam-macam guys. Ini bukan cara baik dalam menangani tidak dalam bersikap pada umat Islam di Indonesia ini. Tapi bagi DSKS itu tentu saja juga tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah membangun narasi bahwa Indonesia dikuasai kaum kafir dan itu harus dilawan. Jadi serangan terhadap keluarga bukan masalah dikuasai kaum kafir, tapi waspada terhadap ideologi sesat. Syiah, Ahmadiyah, lalu komunis, sekuler, liberal, kapitalis itu kita waspada gitu. Keluarga Habib Segaf Al-Jufri ini jangan dilihat sebagai hal sepele yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah... Tentu ini nggak bisa, makanya ya guys, justru ini gerakan diri sendiri, nggak bisa semakan yang lain gitu, ya kan? Jadi selama ini Mando menuduh ulama kita tuh radikal, teroris, pemberontak, menggulingkan kekuasaan, fakta tidak pernah terjadi. Mereka tidak pernah makar sama sekali gitu. Jadi sekali lagi semua tuduhan dari Mando ini tidak pernah terbukti sampai sekarang. Lalu dia menyamakan itu dengan ini pula gitu. Ini kan masih semakin kacau guys. Gerakan terorganisir untuk menghabisi siapapun yang dianggap berbeda dengan gerakan Islamis radikal Justru ini. menghabisi itu dilakukan oleh Mando dan kawan-kawan dengan melabeli kita ini dengan sebutan kata gurun, radikal, teroris. Itu kan untuk menghancurkan kita, agar kita dengan label-label itu membuat kita lemah. Akan orang percaya, oh betul ya itu ternyata kelompok itu radikal, makar, teroris, sehingga akan tercipta stigma buruk. Orang yang tidak mengerti akan setuju, orang yang tidak mengerti akan ikut membuli. Itu sangat menyedihkan sekali guys. Ini ya yang jadi jangan karena berbeda pandangan lalu anda anggap orang ini teroris, radikal. Enggak. Jadi sekali lagi guys ya, ini sebenarnya ada Mando nih yang diucapkannya itu dia lakukan sendiri dan itu sudah lama. Dialah rajanya dalam hal itu gitu. Ancaman itu bisa terentang dari soal salib di logo ulang tahun, soal midodareni, dan tentu saja soal kehadiran kaum kafir di Indonesia. Soal memberikan contoh bahwa ketika gagasan... Beda ya. Selama tidak ada gesekan terhadap Kristen dan umat lainnya, ini kan Syiah sama dia tuh masalah mereka mendompleng nama Islam. Itu masalahnya di situ. Dan Kristen jelas berdiri sendiri, ya Hindu Buddha berdiri sendiri. Ini Syiah ini memakai nama Islam, itu masalahnya gitu. Mereka sesat. Kita takut nanti anak-anak muda kita ya, guys muda kita teracuni oleh itu dan mereka akan
akan terbujuk karena kurang pengetahuan, mereka terbujuk dan mereka akhirnya memeluk agama sesat itu, yaitu Syiah Ahmadiyah. Itu kita sangat sayangkan gitu. Jadi kita nggak pernah menzalimi agama lain, nggak pernah gitu kan, karena bagi kita agama lain itu tidak berbahaya selama mereka tidak mengganggu kita. Tapi yang jelas-jelas berbahaya itu adalah yang rusak di dalam, seperti musuh dan selimut, itu Syiah dan Ahmadiyah. Nah, itu harus kita orang yang bahaya sebenarnya guys. Makanya kita harus waspada terhadap ideologi sesat seperti itu guys. Gagasan sempit semacam itu ditoleransi, dia bisa menjadi sebuah raksasa yang menghabisi lawan-lawannya. Karena itu Buktinya Demando kesannya biarkan ya, Demando ini lama-lama akan menghabisi kita juga gitu. Dia menghabisi dengan kata-kata, dengan melontarkan. Coba Anda bayangkan, ada tetangga Anda nih, ada gampang lagi nih, ada di suatu kampung, coba Anda sebut ke tetangga Anda, dan Anda terus sebarkan, ada ngomong di warung-warung kopi, di mana itu, di warung itu guys, itu tetangga kita itu teroris radikal, pan dia tidak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya apa jadi orang ini, kalau orang yang masyarakat cerdas akan mengucilkan orang ini, dan kasihan kan mereka dikucilkan. Tapi masyarakat cerdas tidak akan mendukung, enggak kok, ini dia tidak seperti itu, dia tidak radikal, tidak teroris, tidak ada gurun gitu. Dia akan jadi pro kontra. Nah yang jahat siapa? Orang yang membuskan itu, yang mengatakan saudaranya itu, lihat tetanggamu tuh, warga kampung itu radikal. Nah, itu yang dilakukan dari Mando gitu. Itu yang harus tidak tegas oleh kepolisian, bukan orang-orang tadi. Orang tadi oke lah, oknum itu udah ditangkap, itu sampai sini dikerja Polri ya. Tapi yang berbahaya itu adalah lisan kita gitu. Melabeli orang tuh jauh lebih jahat, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau Anda membunuh ya, itu nggak sekejam fitnah. Kalau Mando kan melakukan fitnah ya, kita perlu ingat fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti apa yang dilakukan oleh Mando dia lebih kejam daripada Laskar tadi. Apakah Laskar itu tidak membunuh sama sekali gitu kan. Jadi fitnah itu yang ada Mando lakukan jauh lebih bahaya daripada yang dilakukan oleh Laskar tadi guys. itu pihak kepolisian harus bertindak tegas. Menteri Agama harus mengeluarkan pernyataan keras yang menghujam. Dan yang sama pentingnya, MUI juga harus bersikap tegas. Kalau MUI tinggal diam, orang akan menganggap MUI memang memaklumi atau membenarkan perilaku biadab itu. Dan tentu saja kita semua juga tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus melawan dengan menyebarkan akal sehat. Cara beragama sempit dan biadab yang mereka sebarkan. Menyebarkan akal sehat dengan melabeli orang lain dengan sebutan radikal, teroris, anti Pancasila gitu. Itu yang disebut dengan berakal sehat. Enggak, itu akal sakit guys ya. Jadi ya justru yang itu sudahlah tidak beragama gitu kan, biadab pula lagi. Karena itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu dilakukan oleh Mando. Itu yang kebiadaban yang sebenarnya gitu. Sudahlah tidak beragama, biadab lagi. Ini kan luar biasa berbahayanya guys. Harus dilawan dengan cara beragama yang melandaskan diri. Ya faktanya apakah Anda beragama dengan meyakini perilaku saya? Tidak. Kalau ada orang beragama, Anda tidak akan mau melabeli saudara Anda dengan kata-kata seperti joker kemarin, Mas Wildan dikatakan joker, jahat, zolim, karena gurun, radikal. Itu kan jahat sekali guys. Itu fitnah yang tidak pernah terbukti. Nah, ini yang tidak akan. Jadi orang ngomong saya itu tidak akan pernah melabeli saudara dengan hal seperti itu. Apalagi kayak kasus ini kan belum terbukti. Ini siapa tidak gitu. Nah ini harus didalami, bukan langsung melakukan statement yang ini itu gitu kan, menunjuk sana sini gitu. Ini kan tidak bijak. Ini bukan ciri hal orang yang punya akal sehat. Sekali lagi, ini bukan ciri hal ya, ciri-ciri orang yang punya akal sehat guys. Pada akal sehat. Ayo terus gunakan akal sehat. Dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.